Halo semua, selamat datang di presentasi singkat ini. Saya akan mengajak kalian untuk memahami lebih dalam tentang hak cipta. Kita akan membahas berbagai aspek penting, mulai dari pengertian, perlindungan, hingga sanksi hukumnya. Semoga setelah presentasi ini, kita semua lebih menghargai dan melindungi karya-karya kreatif. Mari kita mulai. Hak cipta itu apa sih? Singkatnya, hak cipta adalah hak eksklusif yang secara otomatis dimiliki oleh pencipta begitu karyanya diwujudkan. Ini memberi kalian kendali penuh atas ciptaan kalian, mulai dari buku, musik, hingga film. Di Indonesia, perlindungan ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Jadi, karya kalian benar-benar diakui dan dilindungi hukum. Mari kita lihat lebih dekat tentang ruang lingkup hak cipta. Hak cipta mencakup berbagai bidang, yaitu ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Artinya, bukan hanya buku atau lagu, tapi juga karya nyata lainnya seperti film, program komputer, lukisan, dan arsitektur, semuanya dilindungi. Perlindungan ini sangat penting. Tujuannya adalah untuk memastikan pencipta bisa menikmati manfaat ekonomi dari karya mereka dan mencegah pihak lain mengambil keuntungan secara tidak adil. Semua ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Jadi, ketika kita bicara hak cipta, kita sebenarnya sedang melindungi ide, kreativitas, dan jerih payah para pencipta. Mari kita bahas tentang pendaftaran hak cipta. Poin penting pertama yang perlu diingat adalah hak cipta itu muncul secara otomatis. Begitu sebuah karya diwujudkan dalam bentuk nyata, misalnya sebuah lagu selesai ditulis atau sebuah lukisan selesai dibuat, karya tersebut langsung dilindungi. Ini berbeda dengan merek atau paten yang harus didaftarkan dulu agar sah. Lalu, bagaimana dengan pendaftaran? Pendaftaran hak cipta itu tidak wajib, melainkan bersifat sukarela dan deklaratif. Jadi, pendaftaran ini bukan syarat agar karya kalian dilindungi, tapi sangat disarankan untuk mendaftar, karena surat pendaftaran bisa menjadi bukti kuat dan sah atas kepemilikan kalian di kemudian hari. Pendaftaran hak cipta memberikan kepastian hukum. Meskipun hak cipta otomatis melindungi karya kalian, pendaftaran berfungsi sebagai bukti kuat saat terjadi sengketa. Hal ini sangat penting karena akan memudahkan proses pembuktian di pengadilan. Sesuai UU Hak Cipta, pendaftaran menjamin hak kalian terlindungi dengan lebih cepat dan pasti. Konsep perlindungan hak cipta. Konsepnya sederhana, perlindungan ini ada untuk mengakui dan melindungi karya para pencipta dari penyalahgunaan. Ini adalah hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atas karyanya. Tujuannya adalah untuk memastikan pencipta bisa mendapatkan manfaat hukum dan ekonomi. Manfaat hukum berarti mereka memiliki hak eksklusif penuh atas karyanya. Manfaat ekonomi artinya mereka bisa mendapatkan keuntungan, seperti royalti, dari hasil jerih payah mereka. Jadi, perlindungan hak cipta adalah cara untuk menjamin karya kreatif dihargai dan penciptanya tidak dirugikan. Hak cipta di Indonesia dilindungi selama seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Setelah jangka waktu tersebut berakhir, ciptaan akan menjadi milik umum atau domain publik, sehingga siapapun bisa menggunakannya tanpa perlu izin atau membayar royalti. Jangka waktu perlindungan hak cipta di Indonesia bervariasi tergantung pada jenis karyanya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Perlindungan 50 tahun. Hak cipta atas karya-karya berikut dilindungi selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Asteris karya yang dimiliki oleh badan hukum. Asteris karya fotografi, potret, sinematografi, dan permainan video. Asteris program komputer dan kompilasi, misalnya, buku, database, atau ensiklopedia. Perlindungan 25 tahun. Hak cipta untuk karya seni terapan, seperti desain industri atau kerajinan tangan, berlaku selama 25 tahun sejak pertama kali diumumkan. Perlindungan tanpa batas waktu. Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara memiliki jangka waktu perlindungan tanpa batas waktu. Ini bertujuan untuk menjaga warisan budaya Indonesia agar tidak diklaim oleh pihak lain. Pengalihan hak cipta dan lisensi. Hak cipta dapat dialihkan atau dimanfaatkan melalui dua cara utama,
yaitu pengalihan hak cipta dan lisensi. Pengalihan hak cipta. Pengalihan hak cipta adalah saat pemilik karya menyerahkan seluruh hak ekonomi atas ciptaannya kepada pihak lain. Artinya, semua hak ekonomi atas karya tersebut beralih sepenuhnya ke pihak penerima dalam jangka waktu yang telah disepakati. Lisensi. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemilik hak cipta kepada pihak lain untuk menggunakan karyanya. Berbeda dengan pengalihan, pemilik hak cipta masih memiliki sebagian hak ekonomi meskipun sudah memberikan lisensi. Perjanjian lisensi harus dibuat secara tertulis dan didaftarkan agar memiliki kekuatan hukum. Lisensi dapat bersifat eksklusif, hanya untuk satu pihak, atau non-eksklusif, untuk banyak pihak. Umumnya, pemberian lisensi disertai dengan pembayaran royalti yang sudah disepakati bersama. Pelanggaran hak cipta adalah penggunaan ciptaan tanpa izin dari pemegang hak, yang bisa berupa pengumuman, penggandaan, atau penyiaran. Di Indonesia, pelanggaran ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Mekanisme penyelesaian. Ada dua cara utama untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak cipta. Jalur non-litigasi, di luar pengadilan. Musyawarah dan mediasi, pihak yang berhak dapat mengirimkan somasi, teguran, kepada pelaku pelanggaran. Jika tidak ada tanggapan, mereka dapat memilih jalur mediasi untuk mencapai kesepakatan damai. Arbitrase. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase juga bisa dilakukan jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak. Jalur litigasi, melalui pengadilan. Gugatan perdata, pemilik hak cipta dapat mengajukan gugatan ke pengadilan niaga untuk menuntut ganti rugi atas kerugian material dan imaterial yang diderita. Gugatan ini juga bisa menuntut agar ciptaan yang melanggar hak cipta dimusnahkan. Laporan pidana, pelanggaran hak cipta juga bisa menjadi tindak pidana. Pemilik hak dapat melaporkan kasus tersebut kepada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum. Sanksi hukum. Sanksi hukum untuk pelanggaran hak cipta bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran dan dampaknya. Sanksi pidana. Pidana penjara, pelaku pelanggaran bisa dipenjara hingga 10 tahun. Denda bisa mencapai 4 miliar rupiah, tergantung pada jenis dan skala pelanggarannya. Sanksi pidana ini biasanya berlaku untuk pelanggaran yang dilakukan untuk tujuan komersial atau dalam skala besar, misalnya pembajakan program komputer atau film. Sanksi perdata, ganti rugi, pelaku wajib membayar ganti rugi atas kerugian yang dialami oleh pemilik hak cipta. Penyitaan dan pemusnahan, hakim dapat memerintahkan penyitaan dan pemusnahan barang-barang hasil pelanggaran, seperti CD bajakan, buku palsu, atau produk tiruan lainnya.